Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wan nas ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang Ustadz cintai dan sayangi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bab sekarang ini adalah yaitu tentang al-istishab. Al-istishab ini bagian dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu hukum-hukum yang masih diperdebatkan. Yang kemarin adalah tentang istihsan, kemudian maslahah mursalah. Istishab ini menurut bahasa artinya adalah i'tibarul musahabati. Menurut bahasa artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Jadi kemanapun kita ada, pasti dia ada. Kalau bahasa sekarang mah soulmate-nya. Nah, artinya penyertaannya itu selalu ada. Nah, di dalam hukum ini, istishab ini sering dikatakan juga adalah menyunah dari kata sohiba. Sohiba ini artinya menyertai, selalu membarengi. Nah, ada juga sohabah. Sohabah ini artinya yang selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, jika seseorang mengatakan istashabtu al-kitabu fi safari, artinya aku membuat buku itu serta bersamaku dalam perjalananku. Jadi dia menjadikan seseorang ataupun buku, terutama yang menjadi sahabatnya, selalu menyertainya. Nah, kaitannya dengan hukum ataupun sumber hukum yang disebut istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Jadi perilaku ataupun kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan dasar, dijadikan dalil, dijadikan sumber hukum sebelum ada nas yang mengcancelnya atau menghapusnya. Atau dalam bahasa lain ada yang menasihnya, yang menghapusnya. Kita kenal ada nasih mansuh. Nah, di dalam musahabah ini, apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang biasa dilaksanakan, dikerjakan, diucapkan, menjadi kebiasaan, itu menjadi sumber hukum yang dianggap kompatibel terhadap umat Islam. Kemudian contohnya misalnya jika seorang mujtahid ataupun ulama ditanya tentang sebuah akad atau transaksi atau hukum tentang makanan, minuman, dan hewan, maka selama tidak ada dalil syar'i pengharamannya bisa dihukumi halal ataupun boleh berdasarkan istishab dari keumuman ayat Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, yang menunjukkan al-aslu fil asya al-ibahah. Ini kita sering mendengar kalimat yaitu al-aslu fil mu'amalati al-ibahatu. Pada dasarnya masalah-masalah muamalat bisa dikategorikan boleh kalau tidak ada illa ma dalad dalilu ala hilafih, kecuali ada dalil yang menghapusnya atau yang tidak sesuai dengan muamalah tersebut. Berbeda lagi dengan ibadah al-aslu fil ibadati al-man'u
illa madalla dalilu ala amrihi. Pada dasarnya kalau ibadah itu adalah terlarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Nah, kaitannya dengan musohabah ataupun istishab ini yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan ataupun diucapkan, dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijadikan hukum. Contohnya, misalnya tentang yang sering diperdebatkan adalah bagaimana cara berpakaian, cara makan, kemudian juga etika dan sebagainya. Macam-macam istishab. Nah, istishab ini al-adam, pakai ain ya, bukan pakai alif. Kalau alif itu Nabi Adam. Nah, istishab al-adam ini tidak adanya suatu hukum yang ditiadakan oleh akal berdasarkan asalnya dan tidak pula ditetapkan oleh syariat. Contohnya sholat yang keenam. Maksudnya sholat yang lebih dari 5 waktu. Ini tidak ada. Karena dalil-dalil tidak ada, dari kebiasaan Rasulullah tidak ada. Adapun sholat-sholat sunat itu beda, bukan kewajiban, tapi itu adalah sunnah. Kemudian istishab umum atau nas sampai datang dalil yang merubahnya berupa mukhassis atau nasih. Nah, tadi disebutkan ya. Ketika misalnya ada dalil yang datang setelah ada dalil, contohnya misalnya tentang Homer. Homer di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih diminum. Buktinya ayat yang mengatakan ataupun ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yas'alunaka anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Telah bertanya kepada ataupun ada yang bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Maka jawablah, qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Di situ ada dosa yang sangat besar dan juga ada manfaat bagi manusia. Kemudian ada ayat lagi datang ketika Ali bin Abi Thalib mau melaksanakan sholat, kemudian pada zaman tersebut masih dibiasakan ataupun masih terbiasa meminum khamr ataupun minuman keras. Ali radhiyallahu anhu membaca surat Al-Kafirun dan tidak kunjung selesai. Yaitu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'batum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'batum wala antum abiduna ma'bud. Terus berulang-ulang sehingga para sahabat dilarang setelah itu meminum khamr. Kalau mau sholat jangan meminum khamr. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Kemudian setelah itu datang innamal khamru wal maisiru wal ansobu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang terdahulu ketika ada datangnya dalil yang mentahsis ataupun yang menasah, maka tidak berlaku lagi. Contoh misalnya tentang waris. Waris itu umum. Ketika misalnya seseorang mendapatkan waris, itu umum, mau kafir, mau mukmin. Nah, datang sebuah hadis, la yarisul mu'minul kafiro, tidak mewariskan seorang mukmin kepada kafir atau sebaliknya. Kemudian juga tentang wasiat. Wasiat dulu boleh kepada ahli waris ataupun bukan ahli waris umum. Tetapi datang yaitu la wasiyata liwarisin. Nah ini
hukum-hukum yang telah lama dinasih ataupun dimansuh. Kemudian istishab hukum yang ditunjukkan oleh syara tetapnya dan kekalnya karena ada sebabnya. Contoh, seorang wanita halal bagi seorang lelaki sebab adanya akad nikah yang sah. Ini ya. Jadi sebelumnya jangankan meraba, jangankan bergaul, memandang pun kepada seorang perempuan tidak boleh. Tetapi karena adanya pernikahan yang sah, maka boleh bergaul, bercengkrama antara lelaki dan perempuan yang diikat dengan pernikahan. Itu adanya syariat yang menetapkan kekalnya karena ada sebabnya. Begitu pula misalnya jual beli sebelumnya tidak boleh kita memakai barang orang lain tanpa ada sepengetahuan yang pemiliknya. Tetapi karena ada akad jual beli, maka barang tersebut boleh dipakai, boleh dimanfaatkan oleh kita. Kemudian istishab keadaan ijma atas sesuatu hukum untuk terus berlaku. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat dengan tayamum kemudian saat sedang sholat tiba-tiba dijumpai air. Nah ini walaupun pada tempat yang diperselisihkan. Nah, ada yang beranggapan seperti itu. Ketika rukhsah datang, kemudian ada yang aslinya atau azimah, maka yang berlaku apakah rukhsah atau azimah. Nah, di zaman Nabi waktu itu sudah sepakat bahwa ketika adanya rukhsah, maka hukum asli itu sudah terhapuskan. Contoh, kalau kita misalnya tidak ada air, baik di gurun pasir ataupun misalnya di tempat kita. Misalnya sekarang ketika mati lampu, kalau dulu mendapatkan air bisa dengan mengambil dari sumur, tapi sekarang makan sumurnya sumur bor. Tidak bisa kecuali ditarik dengan listrik. Ketika listriknya mati, maka air tidak ada. Nah, ini bagaimana? Apakah misalnya ketika kita sholat harus menunggu air terus atau cukup dengan tayamum? Ternyata setelah kita tayamum, listriknya hidup. Apakah ketika mau sholat harus wudhu lagi atau tidak? Nah, menurut ijma para ulama bahwa hal tersebut terus berlaku yang rukhsah. Kemudian ulama terbagi kepada ulama yang menerima dan menolak istishab. Jadi ini adalah madhab para ulama tentang istishab. Ada tiga pendapat. Yang pertama adalah Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah bahwa istishab mutlak bisa diterapkan kapanpun dimanapun. Jadi kalau misalnya tidak ada nas yang menghapus ataupun mengurangi ataupun mentahsis, maka istishab kebiasaan-kebiasaan Nabi ini bisa dilaksanakan. Kemudian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istishab itu dapat menjadi hujjah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada. Ya. Kemudian ulama mutakallimin atau ahli kalam berpendapat bahwa istishab ini tidak boleh, ya, tidak bisa dijadikan dalil. Karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Maka ketika ada sesuatu hal yang baru, kemudian tidak ada dalil, maka itu tidak berlaku. Ya, ini masalah-masalah kontemporer tentu saja harus diselesaikan dengan berbagai hal. Tentu saja kita harus melihat
dari berbagai sumber hukum. Nah, kalau tidak ditetapkan, kalau tidak di eh, diambil sumber hukumnya, ini tidak bisa menjadi sebuah hukum. Contohnya sekarang jual beli online, kemudian eh, masalah-masalah kontemporer. Bagaimana misalnya kalau sekarang yang berkaitan dengan COVID-19, bagaimana cara beribadahnya para dokter yang tentu saja tadi disebutkan tidak boleh membuka APD ataupun misalnya tidak boleh eh, misalnya makan dan minum karena ditakutkan tertular COVID-19. Nah, ini juga harus disebut dipikirkan oleh kita sebagai kaum muslimin. Bagaimana cara berinteraksi dengan keadaan-keadaan sekarang yang memungkinkan adanya pengambilan sebuah hukum ataupun kesimpulan